Israel kembali melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati pada awal tahun ini. Kali ini, militer Israel kembali menggunakan pembenaran rutinnya saat menghancurkan rumah sakit terakhir yang masih berfungsi di Gaza Utara, Palestina. Israel mengklaim rumah sakit itu digunakan Hamas untuk markas komandonya. Kantor berita Al Jazeera mengatakan Israel telah bekerja sama dengan Badan Keamanan Internal Shin Bet untuk mengebom rumah sakit Al-Ahli yang digunakan oleh Hamas. Dengan tidak diikuti bukti apapun, Israel menuduh lokasi itu digunakan Hamas merencanakan dan melaksanakan rencana teroris. Bahkan, militer Israel kembali menuduh Hamas mengeksploitasi bangunan sipil dan penduduk sipil untuk operasinya. Hukum humaniter internasional menyatakan fasilitas dan unit kesehatan termasuk rumah sakit tidak boleh diserang. Perlindungan ini juga diberikan kepada orang terluka dan sakit serta kepada karyawan medis dan sarana transportasi. Atas sikap Israel itu, Kementerian Kesehatan Gaza menyuruhkan kepada lembaga internasional dan otoritas terkait untuk melindungi sektor kesehatan sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional. Sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut menyebutkan bahwa Angkatan Udara Israel menargetkan sebuah bangunan di Rumah Sakit Al-Ahli yang juga dikenal sebagai Rumah Sakit Baptis atau Rumah Sakit Arab Ahli di kota Gaza. Kantor berita AFP melaporkan serangan udara itu terjadi beberapa menit setelah peringatan dari tentara Israel untuk mengevakuasi pasien, korban luka, dan para pendamping mereka dari bangunan tersebut. Pengeboman menyebabkan bangunan bedah dan stasiun penghasil oksigen untuk unit perawatan intensif hancur. Kini, rumah sakit itu tak bisa melayani pasien lagi, sehingga menyebabkan seluruh kawasan Gaza Utara tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Kamal Adwan tidak lagi memiliki kemampuan untuk memberi layanan medis. Ratusan ribu orang di kawasan itu tidak lagi memiliki alternatif layanan kesehatan. Badan Pertahanan Sipil Gaza menyatakan serangan udara Israel itu diluncurkan setelah Israel merebut sebuah koridor di wilayah Palestina yang porak-poranda akibat perang dan menyatakan akan memperluas serangan militernya. Rumah sakit yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional telah berulang kali menjadi sasaran serangan udara Israel di jalur Gaza sejak pecahnya perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023. Militer Israel menuduh Hamas memiliki terowongan di bawah rumah sakit dan menggunakan fasilitas medis sebagai pusat komando untuk merencanakan dan melancarkan serangan terhadap tentara serta wilayah Israel. Namun, tuduhan itu dibantah oleh kelompok Palestina tersebut. Israel disebut bertanggung jawab atas ledakan itu, namun kemudian dibantah oleh Israel. Israel menyalahkan roket yang salah tembak dari kelompok Islamic Jihad atas ledakan tersebut. Bahkan, klaim itu didukung oleh Amerika Serikat. Indonesia memastikan siap untuk berperan lebih aktif dalam mendorong penyelesaian konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan sejauh ini banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung sekaligus mencari penyelesaian konflik di Gaza dan Timur Tengah. Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain itu, sebagai negara non-blok yang bebas aktif, peran Indonesia akan banyak diterima oleh para pihak serta mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional.
Sebagai bentuk komitmen kemanusiaan di Gaza, Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan medis dan tim kesehatan yang saat ini bekerja di daerah konflik tersebut. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para tenaga kesehatan dan TNI yang telah bertugas di lapangan. Dari segi kemanusiaan, mengirim bantuan ke Gaza, kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina yang terdampak konflik. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa keberadaan para korban di Indonesia hanya bersifat sementara. Selain itu, Presiden menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan koordinasi dengan para pemimpin kawasan terkait hal tersebut. Kepala negara juga menegaskan bahwa peran aktif Indonesia bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Para pemimpin dan menteri luar negeri dari berbagai negara berkumpul dalam pertemuan Gaza Contact Group di Antalya, Turki. Pertemuan itu mendiskusikan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza dan menegaskan dukungan mereka terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Gaza dan sekitarnya. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari negara-negara Muslim, termasuk Palestina, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Indonesia, Uni Emirat Arab, perwakilan dari Uni Eropa, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan Liga Arab. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan guna mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan mendorong solusi politik yang permanen. Faisal juga menyoroti terkait bantuan kemanusiaan yang datang dari berbagai negara. Seringkali terjadi penolakan saat hendak dikirim ke wilayah Gaza dan sekitarnya. Menurutnya, penolakan tersebut menjadi konflik Israel-Palestina sebagai perang instrumental yang melanggar hukum internasional. Selain itu, Al Saud juga menolak segala bentuk pemindahan paksa rakyat Palestina yang disinyalir sebagai upaya untuk memalsukan kenyataan penderitaan rakyat Palestina di lapangan. Sementara itu, terkait relokasi 1.000 rakyat Palestina yang direncanakan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono meluruskan bahwa rencana tersebut ditawarkan Indonesia bersifat kemanusiaan dan bukan pemindahan penduduk secara permanen, tetapi hanya pemindahan sementara. Untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Kemudian pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza. Selanjutnya, ada 3 poin yang ditekankan Sugiono dalam menyikapi konflik Israel-Palestina dalam pertemuan ini. Pertama, Indonesia percaya dengan kuat bahwa satu-satunya penyelesaian konflik tersebut yang bisa dilakukan adalah penyelesaian melalui solusi dua negara. Kedua, Indonesia berada dalam prinsip yang sama dengan menolak tegas deportasi maupun emigrasi rakyat Palestina dari negara mereka. Dan yang ketiga, Indonesia merupakan penyokong keras kemerdekaan Palestina.